Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, ayah bunda beserta keluarga semua di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam situasi dan kondisi saat ini di bulan yang suci ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan segala aktivitas ibadah kita dengan ketaatan dan penuh keikhlasan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena apa? Karena dalam diri manusia Allah telah mengkaruniai berupa akal, pikiran, dan nafsu, di mana keduanya memiliki peranan penting dalam menentukan kehidupan manusia. Ketika akal dan nafsu kita jalani kehidupan ini dengan bimbingan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan manusia akan menjadi manusia yang mulia. Namun sebaliknya, apabila akal dan nafsu tanpa bimbingan daripada wahyu Allah, maka dipastikan manusia itu akan menjadi manusia yang sangat hina. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan akal dan nafsu, Allah memberikan ujian dulu kepada keduanya. Pertama, ketika Allah ciptakan akal. Setelah akal itu jadi, Allah tanya, "Hei akal, kamu siapa dan aku siapa?" Kemudian akal menjawab, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hamba-Mu ya Allah." Kemudian Allah menciptakan lagi yang namanya nafsu. Setelah nafsu diciptakan, Allah tanya, "Hei nafsu, siapa kamu dan siapa aku?" Ternyata jawaban nafsu berbeda dengan jawaban akal. Nafsu dengan sombongnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau ya Engkau, aku ya aku." Akhirnya Allah perintahkan kepada para malaikat, "Hei para malaikat, masukkan nafsu ini ke dalam neraka, hukum dia di sana selama 100 tahun. Akhirnya nafsu itu dihukum dalam satu neraka yang sangat panas selama 100 tahun. Bahkan dalam riwayat lain ada yang mengatakan ada yang 1000 tahun, bahkan ada yang 7000 tahun. Bayangkan, dihukum dalam api neraka yang sangat panas. Setelah selesai masa hukumannya, Allah perintahkan lagi kepada para malaikat, "Hei para malaikat, ambil nafsu itu, bawa dia ke sini." Setelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya lagi dengan pertanyaan yang sama seperti ketika Allah menciptakan sebelumnya. Kemudian Allah tanya, "Hai nafsu, kamu siapa dan aku siapa?" Ternyata jawaban nafsu masih sama. "Ya Allah, Engkau ya Engkau, aku ya aku." Artinya 100 tahun dihukum di neraka yang sangat panas itu tidak membuat nafsu menjadi jera. Akhirnya apa yang terjadi? Allah perintahkan lagi kepada para malaikat, "Hei para malaikat, masukkan lagi dia, lemparkan lagi dia ke dalam neraka." Tapi sekarang neraka itu bukan neraka yang panas, tetapi di dalamnya nafsu itu akan merasa sangat kelaparan dan sangat kehausan. 100 tahun lagi. Akhirnya dimasukkan lagi sama malaikat.
Setelah masa hukumannya selesai, kemudian diangkat lagi oleh malaikat itu dan dihadapkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Hai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Dan ternyata sekarang nafsu jerak. Kata nafsu, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Sesungguhnya engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang telah engkau ciptakan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kesimpulannya bahwa nafsu yang Allah ciptakan tadi dengan akal itu sifat dasarnya berbeda. Nafsu memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif, sementara akal lebih cenderung kepada sifat-sifat positif. Dan ternyata kedua makhluk ini antara nafsu dan akal oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk manusia dan disimpan di dalam hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat mudghah, segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Kata Rasul, apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh manusia itu akan baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuh manusia itu akan buruk. Kemudian Rasul bersabda, ala wahya qalbun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal darah itu adalah hati. Artinya, hati yang ada di dalam diri manusia itu yang menentukan baik buruknya manusia. Ketika hatinya baik, maka manusia itu akan baik. Ketika hatinya buruk, maka kehidupan manusia itu akan buruk. Ternyata, kalau disambungkan lagi kepada riwayat yang disampaikan, di dalam hati itu ternyata terdapat akal dan nafsu. Akal dan nafsu adalah dua makhluk Allah yang ada di dalam diri manusia yang mengendalikan kehidupan manusia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hubungannya apa dengan bulan Ramadan ini? Sangat erat sekali hubungannya. Ternyata nafsu yang ada di dalam diri kita itu lebih mudah dikendalikan, dan cara yang paling tepat dalam mengendalikannya dengan cara berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena nafsu ini ketika Allah dihukum tadi sebelumnya, waktu dalam proses penciptaannya, itu tidak kapok, tidak berpengaruh apa-apa ketika Allah hukum dalam neraka yang sangat panas. Tapi begitu Allah hukum dalam neraka yang di dalamnya terasa sangat kehausan dan sangat lapar, maka langsung nafsu itu menjadi luluh. Nah, sekarang ketika nafsu itu sudah ada di dalam diri kita, maka cara yang tepat dalam mengendalikan nafsu, dalam melenturkan nafsu, dalam melunakkan nafsu kita, dalam memanage nafsu kita, yaitu dengan cara berpuasa. Dengan cara
menahan lapar dan haus. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berbahagia ketika manusia bisa menjadikan akalnya sebagai pengendali nafsunya. Artinya akal yang mengendalikan nafsunya untuk terus diarahkan kepada jalan yang lurus menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, celakalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pengendali akalnya. Karena hawa nafsu kalau sudah menjadi pengendali di dalam dirinya, maka kemungkinan besar hal-hal negatif, kemaksiatan dan lain sebagainya akan dilakukan dengan leluasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mumu kali ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya Pak Mumu sendiri, umumnya untuk kalian semua di rumah, dalam rangka melaksanakan ibadah puasa terutama lebih semangat lagi, lebih giat lagi, karena kita sudah tahu selain melaksanakan puasa ini sebagai ibadah, sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki manfaat yang sangat besar untuk diri kita masing-masing dalam rangka mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.